Sobat Unut, apa kabar? Selamat datang di Cerita Udayana, sebuah acara yang merupakan wadah informasi dan sosialisasi program-program di Universitas Udayana. Nah, tak kenal maka tak sayang ya, saya Senja Pratiwi, juru bicara Universitas Udayana. Saat ini saya sedang berada di Rektorat Universitas Udayana, kampus Bukit Jimbaran. Untuk episode perdana kali ini, kita akan membahas mengenai transformasi Universitas Udayana dari PTN BLU atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Layanan Umum menjadi PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Nah, kira-kira apa ya bedanya PTN BLU dan PTNBH dan keuntungan apa saja yang bisa kita dapatkan dengan menjadi PTNBH nantinya? Untuk membahas ini, saya akan mengajak Sobat Unut untuk menemui seorang tokoh yang sangat penting di Universitas Udayana. Siapakah beliau? Penasaran kan? Yuk ikuti saya. Swastiastu, Bapak Rektor. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Staminanya luar biasa ya, sangat boleh semangat. Baik, terima kasih Bapak sudah menerima kami di sini. Terima kasih juga ya, tim juri bicara luar biasa. Terima kasih Bapak. Bapak izin, kita ingin tanya-tanya Bapak. Boleh? Niki terkait... jangan tanya hobi saya. Saya sudah tahu Bapak. Oke. Baik, izin Prof, dia ingin bertanya Niki. Niki kan sedang santer nih. Kita Unut akan bertransformasi dari PTN BLU ke PTNBH. Dari BLU ke PTNBH. Betul. Prof, correct me if I'm wrong ya. If I'm not mistaken, itu Desember 2011 kita sudah ber-BLU. And everything seems fine. Kayaknya semua fine-fine aja, semua nyaman-nyaman aja. Kenapa sih kita harus... Yes. Terus kenapa pertanyaannya Prof? Kita harus transform ke PTNBH. Jadi begini dulu ya, sebelum yang berat itu, ringan-ringan dulu ya. Baik, silakan. Dulu, jadi saya sampaikan dulu jenjang bagaimana PTNBH itu bisa dicapai. Sebetulnya di dunia pendidikan tinggi itu ada 3 klaster perguruan tinggi negeri ya. Karena diperuntukkan memang untuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama itu ada namanya PTN Satker atau Satuan Kerja. Yang kedua itu ada PTN BLU. PTN kita sekarang ya. Badan Layanan Umum seperti Udayana sekarang itu ya, sejak tahun 2011. Yang ketiga itu adalah PTNBH. PTNBH. Ya, jadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Ya, jadi kita sudah lalui ini Satker sudah ya. Nah, kemudian sebelum BLU kita Satker loh ya. Kemudian Astungkare, apresiasi kepada senior yang sudah mengantarkan Unut menjadi PTN BLU sejak tahun 2011. Nah, kemudian lompatan berikutnya itu harus ke PTNBH. Nah, sekarang tugas kita lah untuk bawa Udayana ini dari BLU menjadi PTNBH ya. Nah, itu kita sudah akan siap mengambil tongkat kepemimpinan untuk membawa Unut ke PTNBH itu dulu ya. Jadi Nah, kemudian why gitu ya? Kenapa? Why? Banyak yang bertanya-tanya ini, Prof. Ya, kalau why biasa sih enggak apa-apa, tapi yang why itu yang gini ya. Jadi why itu serius banget gitu ya, sebenarnya. Pertama-tama kita harus pahami dulu apa konteks PTNBH. Ya, supaya tidak salah pengertian ini ya, penting sekali kita seragamkan dulu pemahaman kita sebagai sivitas akademika Universitas Udayana, baik para dosen, tenaga kependidikan dan para mahasiswa. Apa yang maksud dengan PTNBH dan bagaimana sebetulnya latar belakangnya itu. Universitas Udayana itu penting ke PTNBH melihat beberapa pertimbangan. Yang pertama, efisiensi. Jadi efisiensi yang saya maksud di situ adalah begitu nanti kita PTNBH, kita akan bisa meningkatkan efisiensi kita sebagai lembaga pendidikan tinggi. Itu penting. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan. Peningkatan kualitas? Iya, jadi dengan ber-PTNBH nanti saya harapkan Universitas Udayana dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Baik. Ya. Kemudian berikutnya yang paling penting juga adalah kita siap melakukan perubahan tata kelola menjadi perguruan tinggi negeri yang lebih efisien, kemudian lebih berkualitas, kemudian lebih mandiri kah, Prof? Ya, lebih otonom. Istilahnya otonom. Baik, ya. baik. Jadi sama-sama penting itu peningkatan kualitas, kemudian lebih efisien, kemudian lebih otonom.
Baik. Ya, jadi itu yang saya maksud. Kemudian yang lain lagi pertimbangannya adalah untuk meningkatkan daya guna dari aset-aset yang dimiliki oleh Universitas Udayana. Ya, itu juga penting. Nah, kemudian yang lain itu kita harus meningkatkan layanan SDM kita menjadi lebih baik kinerjanya. Ya, itu. Jadi melihat itulah tidak ada pilihan bagi kita Universitas Udayana sekarang. Kita harus menyiapkan diri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Oke, Ya, jadi itu. Nah, kemudian yang paling penting lagi yang harus kita seragamkan pemahaman kita itu adalah yang pertama bahwa transformasi Universitas Udayana dari BLU menjadi PTNBH itu bukan bentuk dari komersialisasi pendidikan. Nah, ya itu dia. Nah, kemudian yang kedua itu bukan swastanisasi atau privatisasi dari supaya tidak salah kaprah di masyarakat. Jadi, ya. Itu yang saya sebutkan pertama itu yang paling penting. Betul. Efisiensi, peningkatan kualitas, kemudian lebih otonom. Betul, lebih otonom aset-aset kita. Ya, peningkatan aset. Kemudian itu adalah peningkatan kinerja dari SDM, apakah itu dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Itu yang takutnya nanti disalah kaprahkan oleh orang, dipikirnya. Supaya kita seragam dulu ya, Betul. kita seragamkan dulu pemahaman kita. Kalau kita bernyanyi bergrup seperti kemarin itu, kita stem suara dulu di situ. Supaya kalau sudah sama suaranya, majunya akan lebih bagus nanti, akan lebih cepat begitu ya, Prof ya. Nah, Prof, apakah sudah melakukan uji kelayakan sebelum memutuskan akhirnya akan ber-BH, ber-PTNBH? Sudah dong. Sudah ada feasibility study ya? Jadi saya kalau mengambil suatu kebijakan sebagai rektor, pasti saya melihat dulu latar belakang, kemudian posisi kita ada di mana gitu. Nah, begitu saya dilantik menjadi rektor Universitas Udayana, sebagaimana yang saya janjikan waktu mencalonkan diri itu dalam membentuk ekosistem pendidikan kampus yang terintegrasi dan bermutu tinggi, berkualitas tinggi. Jadi sejak itu saya sudah menyiapkan diri untuk membawa Udayana ini ke PTNBH. Jadi pada saat itu saya sudah rencanakan stepping dan langkah-langkah yang harus kita lalui. Kemudian yang pertama begitu saya dilantik, kita membuat tim. Saya membuat tim PTNBH untuk menyikapi, untuk melihat secara real dari diri kita sendiri tentang kelayakan Universitas Udayana ini menjadi menjadi PTNBH. Ya, itu. Jadi kan biasanya kita ingin ke sana gitu, potensinya ada enggak ke sana, kan itu penting dulu ya. Jadi keinginan dengan potensi itu kadang-kadang kan tidak sejalan ya, betul. Maka dari itu saya buat tim. Nah, tim itu sudah bekerja yang diketuai oleh Profesor Nyoman Semadi Antara dan tim. Kemudian mereka sudah melakukan kelayakan dan membuat laporan. Artinya dari semua yang mereka inventarisasi secara ilmiah, kemudian disesuaikan dengan persyaratan suatu PTN itu menjadi PTNBH. Kemudian mereka membuat laporan. Dari semua laporan rata-rata nilai kita bagus semua. Jadi feasibility study-nya sudah bagus, semakin pede kita ya. Jadi malah kita melampaui beberapa indikator, melampaui sehingga tidak ada kesimpulan yang lain bahwa Universitas Udayana ini sudah sangat layak, dan ada dokumennya ya. Kajian ilmiahnya ada, studi akademiknya ada, lapornya sudah ada, dan itu juga kami sudah share kepada teman-teman pimpinan, kepada teman-teman anggota senat akademik di Universitas Udayana, dan mereka sudah baca, sehingga potensi itu secara ilmiah sudah bisa dipertanggungjawabkan, dan UNUD kesimpulannya UNUD layak menjadi PTNBH. Jadi sudah sejak Prof dilantik itu sudah dipersiapkan ya step by stepnya dari situ sudah ya? Siap. Ya. Sudah dari setahun yang lalu ternyata. Sudah berjalan. Jadi saya terima kasih juga, dan ini tantangan kita bersama untuk ada dokumen dari segi kelayakan itu, what's next-nya tuh gimana langkah kita selanjutnya. Dan yang penting ini di sini, sehingga nanti
sosialisasi ini juga akan membantu sehingga nanti mempermudah jalan kita untuk menjadi PTNBH. Berarti feasibility study check ya. What's next-nya adalah dokumen, data dukung, which is I believe itu pasti tidak mudah, Prof. Sampai saat ini sudah seberapa jauh? Berapa persen kira-kira persiapan kita, Prof? Ya, segera setelah dokumen transformasi UNUD menjadi PTNBH itu saya terima. Nah, kemudian selanjutnya saya kumpulkan teman-teman, pimpinan. Nah, kemudian kami beraudensi kepada pimpinan di Jakarta. Dalam hal ini, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Kami sempat audensi ke sana, kemudian diterima oleh Bapak Dirjen kurang lebih sebulan lalu. Nah, pada kesempatan itu kami laporkan bahwa kami Universitas Udayana siap bertransformasi menjadi PTNBH dengan kajian ilmiah seperti yang kami laporkan tadi. Kemudian Bapak Dirjen Dikti pada saat itu menyambut dengan antusias keinginan kita. Dan memang dari kebijakan pemerintah kita itu memang mendorong perguruan tinggi itu yang sudah memungkinkan untuk menjadi PTNBH dalam rangka apa? Ya dalam rangka tadi itu, peningkatan kualitas, peningkatan efisiensi, menjadi tata kelola perguruan tinggi yang otonom, ya, peningkatan pendayagunaan aset, peningkatan kinerja SDM-nya, gitu. Itu persis lah. Sehingga nanti sudahlah seperti gayung bersambut gitu beliau bilang. Udayana ingin, jalan ada, harapan kementerian seperti itu. Jadi sudah, sehingga itu menjadi modal kami secara psikologi. Balik dari Jakarta kita kumpulin teman-teman lagi. Nah, kemudian kita mengatur strategi lagi untuk menjawab pertanyaan Senja tadi itu, what's next-nya itu ya. Jadi kita sudah siap-siap untuk itu, dan sejak itu kita kembangkan tim ini. Tadi tim kajian itu sudah ada laporan, kemudian tim itu kita kembangkan lagi untuk menjadi tim yang lebih besar dengan beban pekerjaan yang lebih luas. Sehingga nanti peta jalan sudah ada. Dan pada akhirnya nanti seperti timeline yang sudah saya harapkan, kita bisa menjadi PTNBH tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Targetnya kira-kira nih, Prof? Dalam waktu berapa? Ya, secepatnya bulan, lah tahun? Ya. Secepatnya, harapan saya tahun ini kita selesai administrasi, tahun depan proses pengusulan, kemudian tidak terlalu lama lagi ada approval lah ya. Tentu saya ingin bekerja cepat, bekerja smart, memberikan hasil yang secepat-cepatnya. Dalam artian, kalau bisa kita cepat, ngapain harus dilambat-lambatkan? Betul. Ya, karena saya sudah tidak tahan lagi melihat Universitas Udayana menjadi PTNBH, sehingga nanti kebanggaan masyarakat Bali dan Indonesia pada umumnya kepada Universitas Udayana itu bisa kita buktikan menjadi universitas leading di Indonesia. Nah, kemudian izinkan saya menyampaikan, tadi betul potensi secara akademik, non-akademik memungkinkan. Yang sebetulnya mendorong saya lebih masif lagi membulatkan tekad dengan teman-teman menjadi PTNBH itu adalah bahwa akreditasi institusi perguruan tinggi negeri kita, Universitas Udayana itu sejak bulan lalu sudah dinyatakan sebagai unggul. Wow, luar biasa. Ini yang memberi dampak yang lebih besar. Kalaupun tidak unggul misalnya, saya tidak mengurungkan niat saya menjadi PTNBH, tetapi barangkali jalannya lebih lama. Oh, lebih dilampangkan lebih lama kalau tidak APT kita unggul. Lebih lamanya mana? Kalau kita APT kita tidak unggul, ada persyaratan yang harus kita penuhi untuk mengusulkan menjadi PTNBH, karena APT kita tidak unggul. Contoh, dari prodi-prodi yang ada di suatu universitas itu, 60% prodinya harus terakreditasi internasional. Wow, 60% ya, Prof? 60%. Kalau kita memiliki 118 program studi, kalau 60%-nya itu, hitung-hitungan saya ada 50-60 prodi harus akreditasi internasional. Sedangkan kita sekarang baru 9. Tahun ini 14. Tahun depan 12, ada 35. Itu pun dalam 3 tahun. Untuk 60 prodi itu long way to go. berapa lama?
Itu, walaupun lama itu sebetulnya saya sudah siap gitu loh. Tetapi ini Astungkara, Ida Sang Hyang Widiwasa memberikan kita jalan lebih cepat. Akreditasi yang kita gagas, ya, tiba-tiba unggul gitu dari A sebelumnya menjadi unggul. Wah, ini saya lebih semangat lagi, mantap teman untuk ini. Jadi UNUD potensi ada, akreditasinya unggul, tidak ada jalan lain. Lampu hijau dari pusat juga. Siap. Maju terus pantang mundur, Prof. Siapa takut. Tapi, Prof, Ya. saya ingin bertanya ini, apakah ada tantangan yang kita hadapi? Pasti ada dong ya. Karena jalan mulus terus rasanya itu. Iya. Jadi tadi pemerintah mendorong perguruan tinggi yang sudah memenuhi kecukupan, setelah kecukupan itu menjadi PTNBH ya. Kira-kira apa peta jalan pemerintah mendorong ke PTNBH begitu ya. Jadi sebetulnya begini, nanti kalau sudah ber-BH, perguruan tinggi itu akan ditingkatkan sehingga menjadi perguruan tinggi di Indonesia itu menjadi beberapa perguruan tinggi termasuk 500 universitas ranking dunia. Wow, oke. Jadi itu goalnya. Jadi sampai saat ini kan belum ada tuh. Iya, betul. Ya, mungkin ada ya beberapa. Ada beberapa. Ya, kita baru 1-2 ya. 500 mungkin pemerintah akan lebih mengintensifkan lagi sehingga perguruan tinggi di Indonesia itu tidak kalah kualitasnya dengan perguruan tinggi yang ada di Thailand, Malaysia, Singapura dan lain-lain, sehingga nanti harus ke arah itu. Jadi kalau nanti sudah PTNBH berarti bukan perjuangan kita selesai. Nanti setelah BH itu menjadi universitas 500 ranking dunia. Oh, jadi bukan selesai di PTNBH, masih ada goal lagi ya? Jadi artinya begini, untuk mencapai ranking 500 perguruan tinggi dunia itu, tentu harapan pemerintah itu dari PTNBH. Tidak mungkin lah mengharapkan lompat yang besar itu dari PTNBH atau dari Satker. Karena nanti lompatnya terlalu besar dan memang kecil. Mungkin juga, tapi harapannya tidak terlalu besar sebesar PTNBH. Gitu. Yeah. Bayangkan saja kondisi kita Udayana itu sudah berumur 60 tahun ya, kampus kita demikian, perkembangan akademik dan non akademik kita demikian. Kalau kita menjadi universitas kelas dunia itu kan banyak sekali bebannya ya yang harus kita selesaikan. Nah, kemudian begitu juga menjadi PTNBH itu kendalanya apa? Seperti yang ditanyakan tadi. Yang kendalanya itu banyak sekali. Yang pertama, tentu kita harus perbaiki segala sesuatunya berkaitan dengan proses-proses bisnis utama kita, yaitu di akademik. Akademik harus kita perbaiki. Misalnya akreditasi internasional Prodida harus kita tingkatkan, ya. Yang baik jadi unggul, yang unggul menjadi internasional, kelompatannya ya. Nah, kemudian yang lain kita harus membuat mahasiswa itu semakin besar persentasenya yang lulus tepat waktu. Baik. Kemudian berikutnya itu adalah sebagian besar alumni kita itu sudah bekerja, tidak memiliki waktu yang terlalu panjang untuk mencari pekerjaan. Berikutnya itu adalah memiliki income sebagaimana yang mereka harapkan. Ya, karena itu kompetisi, itulah ya peta jalan yang harus kita lalui di bidang akademik ya. Nah, kemudian berikutnya yang lain itu adalah non-akademik. Non-akademik itu menyangkut pertama sarana prasarana. Yang kedua itu adalah SDM. Yang ketiga itu adalah unit-unit pendukung. Jadi akademik, non-akademik. Akademik itu adalah yang tadi saya bilang, yang non-akademik itu sarana prasarana, SDM dan unit-unit pendukung harus kita perbaiki itu. Sarana prasarana itu penting sekali. Dengan sarana prasarana yang kita miliki ini kayaknya ini kita belum memungkinkan untuk lompatan yang tadi itu. Maka dari itu kita selesaikan dulu sarana prasarana kita. Nah, sekarang kan kita sudah membangun nih. Tahun lalu kita membangun 9 proyek, tahun ini 27 proyek. Wow. Ya, kemudian tahun luar depan biasa, ada 17 Prof. minimal ya. Minimal, Prof. Minimal. Wah, bisa dibocorkan nggak, Prof? Boleh. Yang tahun ini atau tahun depan? Kita bocorkan semuanya, Prof. Tahun ini itu kan 27 itu ada 8 gedung dekanat. 8 gedung dekanat yang sudah jalan ya, iya. Ya, kemudian perpustakaan. Kemudian rumah sakit Udayana kita perbaiki. Kemudian kita buat rumah sakit gigi dan mulut. Kita akan buat rumah sakit hewan.
Iya. Ya. Nah, kemudian kita ingin membangun sport center. Wow, itu luar biasa, kita Prof. ingin membangun student dormitory, kemudian student center. Ya, kita ingin bangun akses jalan, ya, dan seterusnya. Itu akan memberikan dampak dari sana prasarana, ya, untuk lompatan kita ke PTNBH dan menjadi universitas internasional. Jadi itu dulu yang penting, ya. Wow. Nah, ini yang harus kita kawal. Maka dari itu saya sekarang ingin memetakan supaya semua mahasiswa Universitas Udayana yang S0, S1 itu akan kuliah di Bukit. Baik. Dengan infrastruktur yang memungkinkan, terutama ruang kelas, ruang kuliah dan ruang dosen dan dekanatnya itu. Ya. Jadi suasana akademiknya lebih terasa ya, gitu. Prof ya. Sehingga nanti kita lebih bagus di sini, sehingga nanti tampilan kampus kita baik. Betul. Itu tantangannya. Yang kemudian SDM kita harus tingkatkan. SDM itu misalnya apa? Nah, kita selalu mendorong supaya dosen-dosen Universitas Udayana itu yang jumlahnya 1.600-an itu bisa naik pangkat pada saat yang memang memungkinkan gitu lah. Apakah itu dari asisten ahli menjadi lektor, menjadi lektor kepala, menjadi guru besar. Itu harus kita buatkan manajemennya sehingga nanti lancar. Ini PR banget, Prof, Iya, karena masih banyak yang belum mengurus pangkatnya. Belum ya. Jadi sekarang kita sudah buat manajemennya Astungkara. 3 tahun terakhir ini pengukuhan guru besar di Udayana sudah banyak sekali. Luar biasa. Karena Terakhir ini investasi 19. kita dulu ya, sekarang tinggal memetik hasilnya. Nah, sekarang banyak sekali teman-teman yang sudah meraih gelar paling tinggi yaitu guru besar ya. Betul. Nah, sekarang jumlahnya sekarang sudah hampir mungkin sekitar 14% ya. Ya, itu 14% itu bagus sekali dari 10% yang diharapkan dari jumlah dosen yang ada di seluruh perguruan tinggi. Kita sudah main di sudah lewat ya, Prof ya. Itu bagus sekali. Kemudian tenaga kependidikan ya. Kita dorong supaya kita tidak merekrut lagi untuk tenaga pendidikan yang bukan sarjana S1. Ya. Itu kita sekarang pelamar kalau banyak yang S2, kenapa kita harus ngambil S1? Ya, untuk staf pendidikan kita. Begitu juga dosen. Dosen-dosen itu saya harapkan nanti minimal mereka strata 3. Wow, langsung doktor, Prof. Ya, langsung doktor, sehingga kita tidak perlu waktu dan biaya dan lain-lainnya untuk supaya langsung fokus mereka, ya, betul, ya. langsung sehingga fokus melakukan tugasnya. untuk itu studi. harapan saya. Nah, kemudian guru besar sudah, nah kemudian tinggal meningkatkan efisiensinya aja. Itu kemudian mahasiswa begitu juga kita akan meningkatkan jumlah student body kita. Saya ingin meningkatkan, sekarang kita memiliki 30.000 orang mahasiswa student body semua level. Pada saatnya nanti kita akan tingkatkan jumlahnya, tentu tidak akan sembarangan, paling tidak nanti bisa menambah kira-kira 20% lah ke depan 4 tahun ini. Itu harapan saya, sehingga nanti kita lebih menjadi universitas yang sudah mumpuni. Ya, kemudian unit-unit pendukung, misalnya perpustakaan kita sudah berbasis digital, berlangganan jurnal internasional yang kelas 1 dunia. Iya, luar biasa ya. Itu. Kemudian lah bahasa kita akan menjadi bisnis pendukung, menjadi language center, sehingga memberikan layanan bahasa apa saja bagi masyarakat ada di Udayana. Ya, kemudian di unit sumber daya informasi kita akan kita berikan kewenangan untuk membuat teknologi informasi komunikasi TIK-nya berbasis komputer dan seterusnya, sehingga nanti semua pelaksanaan Tridharma akan bisa dilakukan secara online. Wow. Ya, jadi banyak lagi ya, saya harapkan begitu, sehingga nanti saya bilang akademik non akademik kita sudah mantap bertemu di satu titik. Karena kita sudah unggul menjadi PTNBH. Ya, itu semua mendukung untuk gitu. Jalannya kita ke PTNBH. Kita perbaikan dari sekarang. Betul, karena kita terlalu sudah terlalu ketinggalan ya. Jadi Astungkara, jadi para senior, rektor-rektor sebelumnya sudah mewariskan kepada kita generasi sekarang ini lahan yang 152 hektar di bukit ini luar biasa, menjadi modal kita untuk kita berdayakan. Sehingga memberikan bantuan finansial kepada kita, income generate kita, sehingga nanti keberlanjutan perjalanan Universitas Udayana bisa kita
lakukan dengan sebaik-baiknya. Amin, semangat untuk kita semua. Ya. Nah, Pak Rektor, apa harapannya ini setelah nanti UNUD ber-PTNBH? Ya. Dalam bayangan Pak Rektor itu bagaimana harapan ke depan nanti? Ya, jadi izinkan saya ngomong dulu. Siap, Bapak. Apa nikmatnya menjadi PTNBH yang belum saya buka. Ini ditunggu-tunggu. Ya. Oh, sengaja disimpan untuk terakhir ya. Lebih fokus lagi. Jadi sebetulnya kalau nanti sudah PTNBH, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan yang bisa kita menjadi hak kita. Yang pertama itu adalah adanya dana berupa insentif dari pemerintah untuk PTNBH yang datangnya setiap tahun. Ada dana segar, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ada dana abadi. Dana abadi. Dana insentif dan dana abadi ini kalau bisa kita ambil nanti untuk kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan UNUD. Kita harus ber-PTNBH dulu. Ya, itu. Jadi itu target saya sehingga nanti tampilan kita ke depan lebih baik lagi gitu ya. Oh, baik. Ya, itu mohon doa restunya dan teman-teman. Jadi kita sudah sepakat bahwa tidak ada lagi resistensi, pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih kita harus PTNBH gitu. Kenapa sih harus ke sana, banyak usaha, banyak modal, tenaga, biaya yang diperlukan, sedangkan kita kan sudah nyaman-nyaman saja begitu. Itu yang harus kita berikan pemahaman. Betul. Sehingga nanti kita menjadi satu tim yang solid untuk memajukan Universitas Udayana yang diwariskan kepada kita yang sekarang tahun ini sudah berumur 60 tahun ya. Sehingga ke depan tampil kita mungkin baik lagi dan Universitas Udayana semakin dipercaya oleh masyarakat dengan mempercayakan putra-putri mereka untuk berkuliah di UNUD, ya tidak saja bagi masyarakat yang ada di Bali, tetapi juga kepada masyarakat yang ada di luar Bali, bahkan dari seluruh Indonesia dan luar negeri juga tentunya. Karena mahasiswa asing kita kan paling banyak di Indonesia ini ya. Angkanya besar sekali. Ya, itu jadi kita ingin mendapatkan mahasiswa asing lebih banyak lagi. Baik, memang pemahaman seperti ini yang kita perlukan, Prof. Karena banyak sekali yang berfikir berbeda tentang PTNBH di masyarakat. Dengan begini tentunya bisa lebih disosialisasikan ke masyarakat ya. Tolong dibantu untuk mensosialisasikan dan saya juga berharap tim besar kita nanti, tim PTNBH akan dilengkapi dengan tim sosialisasi. Saya harapkan teman-teman dari Humas dan teman-teman dari juru bicara gabung dalam tim itu sehingga nanti membantu mensosialisasikan kepada sivitas akademika Universitas Udayana maupun kepada masyarakat luas. Baik, terakhir nih Prof, closing statement untuk masyarakat, mahasiswa, stakeholder, tenaga pendidik dan semua yang sedang menonton acara kita. Jadi saya ingin mohon doa restu sivitas akademika Universitas Udayana dan masyarakat pada umumnya untuk memberikan restu transformasi Universitas Udayana dari PTNBLU menjadi PTNBH, dan kita sudah lebih dari siap untuk itu, dan mudah-mudahan setelah PTNBH tampilan kita sudah semakin bagus sesuai dengan harapan masyarakat, kebanggaan masyarakat bahwa Universitas Udayana selalu ada di hati mereka. Baik, terima kasih banyak Pak Rektor untuk waktunya dan juga pemaparannya luar biasa. Ini membuka cakrawala kita semua ya tentunya pemirsa terkait transformasi PTNBLU, PTNBH Universitas Udayana. Nanti kalaupun masih ada pertanyaan-pertanyaan, saya tidak menutup diri, tapi tolong dibantu nanti kemana diarahkan dan melalui siapa kita akan melayani pertanyaan tersebut satu demi satu ya. Baik, siap. Nanti untuk pertanyaan berikutnya tentang PTNBH kita bisa di episode berikutnya mungkin Prof ya. Baik kalau gitu, terima kasih sekali lagi Bapak Rektor. Baiklah hadirin, demikianlah akhir dari Talkshow Cerita Udayana di episode perdana ini, dan jangan lupa untuk terus saksikan Cerita Udayana di episode berikutnya, dan juga jangan lupa untuk terus menyaksikan program-program lainnya di Udayana TV dan pantengin website kami, Instagram, Facebook, YouTube, dan semua sosial media kami. Saya Senja Pratwi pamit undur diri. Think smarter, work harder for a better future. Sampai jumpa.